adalah selflessness. Ya, waktu diberikan tema ini saya berpikir Tuhan, ini pas banget loh tema. Karena kita mau merayakan hari Paskah. Siapa sih selflessness yang sejati, yang udah bener-bener nyata gitu sama kita. Ya, saya mau kasih arti selflessness itu adalah sifat tidak mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan kepentingan, kebahagiaan atau kesejahteraan orang lain daripada dirinya sendiri. Bukankah ini sifatnya Tuhan Yesus Kristus? Amin saudara. Ya, kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata dengan suara keras, mari kita baca. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, apa tujuannya Kristus telah mati untuk semua orang? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang sepakat ganti kata mereka dengan saya. Setuju Bapak Ibu? Siap? Oh, bacanya harus lebih keras dari saya ya. Oke, jangan kalah kalau saya pakai mic. Bapak Ibu beramai-ramai seperti ini harus lebih keras. Semangat. Yes ya, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk saya. Supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini, selflessness, dia Tuhan 100%, tapi dia mau datang ke dunia menjadi manusia 100%. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Itulah selflessness yang sejati. Saudara, tahukah Anda bahwa akar dari semua masalah adalah mencintai diri sendiri. Itu namanya egosentris. Makanya lawan dari selflessness itu adalah selfishness. Ya, di mana kita hidup untuk diri kita. Ya, selfishness itu selfish. Jadi sifat ya, mementingkan diri sendiri dan hanya peduli kepada kepentingan pribadi. Siapakah itu? Ya, rasanya saudara kenal orangnya ya. Saya kenal orangnya karena itu diri saya. Saudara, pada dasarnya manusia itu makhluk ego. Kita tuh makhluk selfish loh. Saya nih egonya tinggi banget saudara. Makanya pembentukan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya dan keluarga. Kenapa? Karena egonya tuh tinggi, nanduknya itu. Waduh, saya sama suami itu bukan hanya nanduk, nyeruduk saudara. Ya, makanya saudara mesti dengar nanti dari kisah seorang suami yang bisa memenangkan istrinya. Ya, dari yang tukang nanduk dan nyeruduk itu loh saudara. Gimana Tuhan pulihkan? Ya, karena kita semuanya tanpa terkecuali, bilang sama-sama tanpa terkecuali. Kita semua, saya tuh makhluk egois. Maunya mementingkan diri sendiri. Ya. Untungnya buat saya apa? Upsa, ya kan? Kalau gue lakuin ini untungnya apa? Makanya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ini hari terakhir, ini masa yang sukar. Ya, di mana manusia akan apa yang pertama? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terbukti saudara, tingkat perceraian itu bukan makin menurun. Ya, kalau kita lihat dari data saudara, itu makin meningkat. Meningkatnya 53,5% dari sejak tahun 2021. Dengan mudahnya orang tuh cerai gitu loh. Sekalipun itu dia anak Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan saudara. Dan penyebab utama perceraian kalau kita lihat itu bermacam-macam. Ya, ada yang perselisihan dan pertengkaran itu menjadi satu nomor 1 sekarang. Orang tuh berselisih terus, itu bercerai loh. Makanya tadi khotbah di ibadah 1, saya bawa ciri-ciri orang yang selflessness itu harus rukun, bukan rusuh. Katakan amin. Ya, kenapa? Karena tingkat perselisihan, kalau kita rusuh terus, kalau kita berantem terus, tengkar terus, pasti cerai. Betul? Mana enak sih kita tiap hari berantem? Apa gak capek hati saudara? Ya, selebihnya ada yang masalah ekonomi, ya, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, lalu hukuman penjara. Ya, ini bisa menjadi salah satu sebab. Dan seorang artis Johnny Depp dia pernah menulis begini, penjara paling mengerikan di dunia adalah keluarga tanpa kedamaian. Jadi yang belum menikah, berhati-hatilah dengan siapa engkau menikah atau jatuh cinta. Halo, serba banyak di sini yang teman-teman, anak-anak muda yang belum menikah, angkat tangannya bisa lambaikan. Yang belum menikah dan mau menikah, ada yang di sini mau karunia membujang? Enggak ya? Sudah harus berhati-hati. Karena dengan siapa
kenapa kita menikah dan bagaimana cara kita membangun pernikahan kita itu menentukan sorga atau neraka di bumi. Betul yang sudah menikah? Bilang gini, gue tahu tuh. Ya, sebelum menikah, lovely bird, belai-belai. I love you babe. Ya, lagunya jatuh cinta. Berjuta, sekarang udah gak berjuta ya, dolar udah naik. Ya, emas naik kan? Jadi lebih, kalau jatuh cinta berbunga-bunga, lovely bird, I love you, I love you. Abis menikah, angry bird, mata lo di mana? Langsung perang saudara ya. Ngajak perang terus pokoknya. Dulu pulang pergi siap, kayak tukang gojek, antar. Setelah menikah pulang sendiri lo naik gojek. Berubah. Cinta bisa berubah menjadi benci di mana? Di pernikahan. Makanya makin banyak yang cerai ya saudara. Di zaman sosmed, jangan jadikan foto sebagai bukti keharmonisan keluarga ya saudara ya. Karena banyak yang drama banget kalau di foto. Pelokan, ciuman ya. Tahu-tahu rusuh setiap harinya. Saya pernah pertama kali dan sampai sekarang belum pernah lagi mergokin. Seorang istri yang sedang berjalan di mall bergandengan tangan dan begitu mesra dengan seorang pria. Tetapi itu bukan suaminya. Saya kenal persis orang ini dan saya kaget. Loh sayang aku bilang sama suamiku kan. Itu. Udah deh sayang yuk kita pulang aja. Enggak saya penasaran saya ikuti dia. Saya masuk ke toko iPhone. Saya bilang hai mati gua. Aduh kok Ibu Sandy kesini jauh-jauh amat ke mallnya. Suka-suka gua dong. Gua mau ke mall mana kek. Jadi dia tuh mallnya tuh ada di ujung-ujung pinggiran. Dia gak tahu kalau saya ada di situ. Wah bu nanti 3 hari kita ketemu ya. Waktu ketemu kamu mau putus gak? Kamu dosa. Kamu gak bagus seperti itu. Menyelingkuhi suami kamu. Yang sudah setia mengasihi kamu, bangunin kamu rumah baru. Kamu tidur di kamarnya. Waduh dia pecatin pembantu. Kamu mau tahu arah hidup kamu tuh kemana? Aduh Bu Sandy gak bisa saya sudah jatuh cinta. Bucin. Makan tuh bucin. Sengsara akhirnya. Betul saudara? Dia gak bisa. Alasannya udah jatuh. Dia jatuh cinta ya. Ingat saudara bahwa Baygon itu selalu berfoto bersama dengan nyamuk kan. Lu jangan nipu gue deh pokoknya. Gak semua orang yang difoto mesra tuh aslinya mesra. Kebanyakan cuma hanya ingin kelihatan. Bener gak? Biar orang kelihatan kita harmonis. Tahu tuh selingkuh langsung viral. Kaget ya. Ipar adalah maut lah. Sekarang mertua adalah maut lah. Aduh sahabat adalah maut. Semua maut aja deh kayaknya ya. Karena banyak rumah tangga itu penuh kepalsuan. Penuh kemunafikan. Dari luarnya aja terlihat keren. Dari luarnya aja terlihat harmonis. Padahal ambruk. Ingat saudara kalau Anda tidak sungguh-sungguh membangun pernikahan Anda. Hancur keturunanmu. Betul. Ketika Anda sungguh-sungguh membangun pernikahan Anda. Disitulah Anda sungguh-sungguh sedang membangun pernikahan anak cucu Anda. Katakan amin. Belum lagi kasus hutang. Ini orang kalau udah hidup dikuasai ego. Wah apa aja halal dihalalin betul tidak? Kasus pinjol itu 129 juta orang Republik Indonesia. Sampai 874 triliun. Bilang kanan kirinya, wow lo kena pinjol enggak? Udah pinjol, judol, benjol. Mateng enggak lu? Wah kami tuh udah 4 tahun ini melayani orang-orang yang punya hutang. Yang punya hutang datang aja. Yang susah-susah saya kasih gratis tiap hari dibimbing. Kurang apa tuh? Modalnya 1, kuota dan kesungguhan hati. Gak usah bayar, free. Tiap hari didampingin. Banyak yang udah bebas hutang. Orang-orang di Gua Adulam berdatangan saudara. Orang-orang yang mati bunuh diri sekarang dipulihkan. Ya karena ini penyebab orang-orang yang memang hidup dalam selfish. Egosentris, dia mau-maunya dia. Hancur kandas keuangannya. Dan 60% pengguna pinjol itu mayoritas anak muda. Hati-hati anak muda. Ya bahkan ada kisah tragis. Oknum guru terjerat pinjol gara-gara kecanduan judi online. Dia akhirnya apa saudara? Gantung diri. Makanya banyak kan yang budir kan. Tuh satu keluarga lompat dari apartemen di Jakarta ini. Belum lama di kota tertentu. Anda sering dengar berita? Itu saking malunya. Apalagi sekarang yang terjebak itu. Yang namanya pinjol banyak guru. Di jemaat kami Ibu Kristina Ratnaningsih yang sekarang menjadi kesaksian. Nanti Anda makanya waktu ada seminar dengan Pak Juwono Sudirgo Anda harus ikut. Anda harus belajar. Apalagi kalau keuangan Anda saat ini baik-baik saja. Anda harus memperlengkapi diri Anda. Kalau enggak Anda menuju ke sana juga.
Ya, karena ini masa-masa di mana akhir zaman dunia itu semakin sukar. Orang itu kayak mau dibuat terdesak semuanya harus berhutang. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah bawa tentang bagaimana cara bebas hutang. Itu gak bisa satu sesi saudara. Di tempat kami aja 4 bulan, belum tugas-tugasnya. Ya, jadi untuk belajar keuangan tuh memang harus ada effort. Kalau saudara cuma santai-santai, saudara tidak mengelola keuangan Anda dengan baik. Anda hidup dalam ego saudara. Apa yang Anda mau Anda beli? Gesrak-gesrok. Ciloko kata wong Jawa bilang. Ya, kata wong Chinese itu amsyong hidup kita saudara, betul? Habis mau seberapa pun banyak gaji kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa selflessness saudara? Dengan kehidupan yang sekarang itu sudah berpusat kepada diri sendiri, mau-maunya sendiri. Tapi one day di satu titik dalam perjalanan imanmu, engkau tidak bisa lagi hidup mau-maunya sendiri. Katakan amin. Kita gak bisa lagi do or die. Kalau saudara gak do, saudara die. Dan saudara akan mengakhiri hidup saudara dengan sia-sia kalau saudara tidak do di dalam Tuhan. Keluarga kami harusnya mati sudah lama semuanya saudara. Gak ada harapan. Ya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Sehancur apapun rumah tangga, sehancur apapun yang namanya keuangan. Bahkan badai sakit penyakit dalam hidup kita. Bahkan kau mungkin sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Bahkan ada beberapa di antara saudara mungkin sudah berpikir mau meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan tetap bertahan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu saudara. Amin. Dia sanggup memulihkan. Yang pertama, selflessness itu harus dilakukan dengan tindakan. Yang pertama, mengosongkan diri. Katakan mengosongkan diri. Itu bukan kayak orang blow on terus bengang-bengong kosong gitu, bukan. Di sini maksudnya ayatnya jelas. Filipi 2 ayat 7-8 baca sama-sama. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri berbicara yang pertama tentang kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Yang kedua ketaatan. Katakan ketaatan. Yang ketiga penundukan diri, submit. Itu yang Yesus lakukan. Selflessness artinya waktu Yesus mati dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Itu dia merendahkan hati. Dia harusnya raja di atas segala raja. Tapi dia rela mati di kayu salib ditelanjangi. Betul saudara, untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dia merendahkan dirinya. Keluarga sehancur apapun kalau ada satu orang saja dalam rumah tangganya yang mau merendahkan hati, pasti Tuhan pulihkan. Ingat saudara, 1 ons ketaatan itu jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Orang Kristen tuh gak kurang doa. Ya, apalagi saya percaya ya di Impact Community Indonesia ini dengan worship 60 worship ya, saya bilang 60 menit worship. Jemaat dibangun dalam pujian penyembahan, doa, mungkin ada yang puasa. Saya percaya orang Kristen tidak kekurangan doa, tapi orang Kristen satu hal, mereka tidak taat. Berjam-jam orang Kristen berdoa, tapi waktu Tuhan suruh selalu pintar buat alasan dan terlalu banyak alasan. Betul saudara? Berapa kali saudara selalu buat alasan sama Tuhan? Waktu muda dipanggil Tuhan pelayanan, nanti Tuhan tunggu kalau udah dapat kerja. Waktu udah dapat kerja, capek Tuhan, banyak lembur. Nanti deh kalau sudah menikah bisa teamwork sama suami. Udah nikah, aduh Tuhan langsung hamil. Punya anak, nanti deh kalau anak udah gede. Ya, aduh anak udah gede ya. Aduh Tuhan, sekarang badan udah gak fit lagi kayak dulu Tuhan. Bangun pagi aja, aduh susah bener. Aku mau saat teduh aja berjuang Tuhan, apalagi pelayanan. Kantorku makin jauh, belum di rute nih pindah kota. Nanti aja deh kalau udah punya cucu, udah tua, giran udah punya cucu beneran. Aduh Tuhan, sekarang jaga cucu. Pinter emang orang Kristen itu banyak sekali yang pintar buat alasan. Saya gitu soalnya, itu saya gak ngomongin Anda ya. Saya pintar buat alasan. Ya, saya ngelawan terus sama Tuhan. Saya berontak sama Tuhan. Hidup-hidup gue, suka-suka gue. Gue gak minta makan dari lo. Jadi kalau sama orang tuh dinasehatin, termasuk sama orang tua, pembina rohani. Jangan ngatur-ngatur hidup gue. Hidup-hidup gue. Gue gak pernah berbuat jahat sama lu jangan ngurusin gue. Gue gak pernah minta-minta lu jangan kepo sama hidup gue. Saya dulu sombong sekali saudara. Hidup-hidup gue yang ngejalanin. Apa yang gue suka, gue lakuin. Gue dosa juga gak ngajak lu, gue mati juga gak ngajak lu, gue mati sendiri. Belagunya minta ampun. Ya, orang yang sok tahu tuh paling susah bertobat saudara ya.
Saya ngerasa bertahun-tahun mama saya bergumul untuk membawa saya kepada Tuhan. Tapi untuk rendah hati, untuk saya taat, untuk saya submit, aduh. Ya, makanya di sesi 1 tadi saya bahas karena saya hidup dengan akar punya banyak kemarahan dalam hidup saya, saudara. Jadi pemberontakan itu kalau orang masih simpen dendam, masih simpen sakit hati, masih simpen kecewa, dia tuh nggak bisa rendah hati. Karena dia masih mempertahankan haknya. Dia di batin saya selalu ngomong, saya hancur gara-gara papa. Ya, papa yang menyebabkan saya hancur. Saya mulai berhitung dengan apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Waduh, marah, saudara. Jadi walaupun dari kecil saya tuh ke sekolah minggu, remaja, pemuda, tapi blank. Tahu blank? Kosong. Firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini kalau jemaat ICI ini kan kalau denger firman nyantol semua nih, luar biasa nih. Ada yang kayak begini loh Pak. Tepuk tangan dong semuanya, semangat, amin. Saya dulu kalau denger firman paling belakang. Firman baru 10 menit keluar, gebas-gebus. Anda hebat bisa bertahan. Saya dulu sebelum bertobat 4 bungkus rokok Bapak Ibu. Ini mulut kalau gak ngisep pahit, kayak senewan, nervous, tangan bisa gemeteran. Iya, gak bisa duduk anteng untuk denger firman full tuh gak bisa. Dari 5 SD saya sudah perokok. Ya, tapi saya bersyukur Anda semua, walaupun mungkin di sini masih ada yang perokok, Anda bisa duduk tenang dengar firman. Anda hebat, Anda luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, saudara, ada perbedaan ya antara penyembah berhala dengan penyembah yang benar. Kalau penyembah berhala, Anda memakai Tuhan untuk mewujudkan apa yang Anda mau. Inilah gerakan New Age, hati-hati. Ini digembar-gemborkan di seminar-seminar. What is your dream? Apa yang menjadi impianmu? Semua tujuannya untuk keinginannya. Tapi penyembah yang benar adalah Tuhan memakai Anda untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau. Makanya kan Tuhan bilang it is finished. Aku sudah lakukan semuanya. Waktu Maria diperintahkan oleh perintah Tuhan dia akan mengandung. Ya, bahwa benih yang dilahirkan itu dari Roh Kudus. Dia juga takut, saudara, bagaimana aku hamil tanpa suami. Tapi dia berkata, Tuhan, inilah aku ini hambamu. Jadilah menurut kehendakmu. Itu selflessness, saudara. Ya, selflessness itu menyadari bahwa ini tuh saya tuh hamba Tuhan. Yang jadi hamba Tuhan tuh bukan para pendeta saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga hamba Tuhan, walaupun bukan pendeta. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Bilang, saya hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Amin. Itu penyembah yang benar. Orang Kristen tuh banyak yang hatinya ya menyembah berhala. Badan di gereja, tangan ngangkat tangan, mulut komat kamit nyanyi. Tapi mentalnya penyembahan berhala. Dia kalau doa gak dijawab marah, ngambek. Pengharapan gak terwujud, murtad. Mundur dari pelayanan. Mana Tuhan saya doaku gak dijawab. Penyembahan berhala begitu. Cuman bedanya Anda lebih hebat datang ke tempat terhormat yaitu ke gereja. Kalau mereka kan ke Gunung Kawi, ke dukun, ke suhu-suhu. Anda lebih terlihat terhormat karena datang ke gereja. Tapi mental banyak orang Kristen itu penyembah berhala. Kenapa? Karena dia hanya memakai nama Tuhan untuk mewujudkan apa yang dia mau. Hati-hati saudara, itu bedanya sangat tipis. Apakah hidupmu untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau atau Anda hanya menggunakan nama Tuhan untuk apa yang saudara mau? Anda simak baik-baik itu. Di Galatia 2 ayat 19b sampai 20 dikatakan, baca sama-sama. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makanya ada lagunya kan, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Bukan Anda tuh sudah mati. Apa yang mati? Daging Anda, ego Anda, keinginan Anda. Katakan amin. Kita sudah mati saudara. Ya, ini foto saya dengan papa saya. Pertama kali saya mempraktekkan ayat ini bahwa saya sadar bahwa hidup saya bukan saya lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam saya adalah ketika saya melepaskan pengampunan kepada papa saya. Ya, papa saya almarhum 2017. Waktu itu sempat melayani para pria. Ya, lewat pria sejati di saat itu. Bapak almarhumnya, Bapak Roni Sujak ya. Ini ayah saya. Saya begitu dendam dengan dia. Saya menyebab kehancuran hidup saya itu gara-gara kamu. 3 SMP.
Saya diajak papa saya ke rumah seorang wanita yang di mana dia tinggal di sana. Ya, jadi dari sejak umur 4 tahun papa saya sudah pergi. Disitulah pertama kalinya dari 4 tahun ditinggal, 3 SMP papa saya jemput dan ajak ke rumah itu. Saya lihat papa saya punya 2 anak, tapi itu bukan anak kandung, anak bawaan wanitanya. Dan dia begitu sayang panggil papa, peluk-peluk, saya kecewa. Sementara saya 5 SD dilecehkan, saya sudah mengalami pemerkosaan. Hidup saya hancur, saya buang diri saya ke dugem, free sex. Ya, masa SMA saya aborsi, bahkan gugurin anak 2 kali. Kemana papa saya? Saya marah sekali. Di 3 SMP itu saya bilang, gara-gara kamu hidup saya hancur. Sampai mati gue gak bisa ngampunin. Tapi puji Tuhan saudara. Ya, next foto selanjutnya ini mama saya. Karena seorang ibu, mama saya dari seberang saudara. Tapi saya bersyukur ketika dia terima Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Dia mau mengampuni papa saya. Dan dia selalu katakan kepada kami berempat, Sandy, papa kamu akan pulang dan kalian berempat. Saya dan ketiga adik saya, Sandy, Mervin, Reki, Heski, semua akan menjadi pendeta. Saya bilang, amit, amit jabang bayi. Najis gue jadi pendeta. Ini kencang juga ya. Keren ini, mimbarnya nih. Baru sadar saya. Saya mau ikutin Bu Heni. Ketokannya jadi nyaring gitu ya. Karena mama saya berdoa, makanya istri-istri, para ibu, doa orang benar sangat besar. Mama saya tidak pernah lelah berdoa. 14 tahun menanti. Papa saya sampai punya anak loh dengan wanita lain dan berselingkuh berkali-kali. Puji Tuhan hari ini terwujud. Ya, foto ini menjadi satu sejarah bahwa keluarga yang hancur, rumah tangga yang hancur, sehancur apapun Tuhan sanggup memulihkan. Asal ada satu orang yang mau mengosongkan diri, dia rendah hati, dia taat, dia submit kepada firman Tuhan. Amin saudara. Dan hari ini digenapi 4 anaknya jadi pendeta. 2 di Amerika, 2 di Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ketika kita mulai memperjuangkan keinginan kita, maka kita tidak dapat ikut Yesus. Jika kita ikut Yesus, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Saudara ingat baik-baik bahwa kekristenan itu berbicara tentang Yesus. Bukan tentang saya. Katakan tentang Yesus. Bukan tentang saya, kekristenan berbicara hidup Kristus di dalam diri saya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, apa katanya? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, itu yang mama saya lakukan, dia mengosongkan diri, dia merendahkan hati Tuhan. Aku yang sedang dibentuk, sekalipun suaminya berbuat dosa tapi dia merendahkan hati. Saya yang sedang dibentuk, lewat kejatuhan suami saya, Tuhan sedang menjadikan saya semakin serupa Kristus. Dan luar biasa sampai hari tuanya hari ini usia mama saya sudah 73 tahun. Dia sehat, dia terpelihara dan hidupnya tetap menjadi berkat. Kalau Anda tertarik mau dengar kesaksiannya, saya punya IG ya dan TikTok Sandy Sujak. Di bulan-bulan terakhir kemarin saya bahas bersama mama saya berdua. Dan saya bersyukur punya pahlawan iman di dalam keluarga. Seorang ibu yang takut akan Tuhan. Yang mau merendahkan hatinya, mengampuni suaminya walaupun udah bangkrut, dia terima semuanya. Ya, dia taat, dia melepaskan pengampunan. Dan dia submit dengan firman Tuhan, keluarganya dipulihkan. Ingat saudara, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin kau sudah berniat dengan punya banyak rancangan. Tapi ingat hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang kedua, selflessness caranya adalah mengabdikan diri. Baca sama-sama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang jadikan Kristus sebagai pusat. Ya, dengan apa praktek hari-harinya kalau Anda mau jadikan Kristus sebagai pusat supaya Anda selflessness. Ya, Anda bisa terus bertahan dalam perjalanan iman Anda, jangan gagal di tengah jalan. Anda harus mencintai firman Tuhan. Katakan amin. Saya sejak bertobat saudara, mencintai firman. Dulu saya gak pernah baca Alkitab. Tapi setelah bertobat bulan Februari tahun 95, saya baca Alkitab. Saya jadikan Kristus pusat hidup saya. Siapa yang jadi pusat dalam hidupmu saudara? Ya, seseorang yang materialistis menempatkan harta sebagai pusat hidupnya. Orang yang gila hormat menempatkan hormat sebagai pusat hidupnya. Orang yang terobsesi menjadi terkenal menempatkan popularitasnya sebagai pusat kehidupannya. Ya, seorang yang mendewakan kecantikan menjadikan kecantikan sebagai pusat hidupnya. Ya, orang yang mendewakan gelar akademis menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupannya. Mati gelarnya gak ditulis, bangkit dia dari kubur. Tapi seorang murid Kristus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupannya. Masalah terbesar manusia menjadikan satu hal yang bukan pusat tapi dijadikan pusat.
Mengabdikan diri berbicara saudara, bertumbuhlah dari membutuhkan Tuhan, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya sepenuh waktu, saya bertobat Februari, lagi di puncak karir, kerja lagi enak di oil company, Tuhan panggil saya pelayanan sepenuh waktu. Ya, di situ saya down sekali. Kenapa sih Tuhan mesti panggil saya sepenuh waktu? Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Enggak Sandy, kamu keluar. Gaji gede di oil company itu karir yang didambakan semua orang di zaman saya itu ya. Waktu itu tahun 95 saudara. 10 April saya ambil keputusan, saya serahkan hidup saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan iya, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Saudara, di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, sampai saya bisa ketemu suami saya. Suami saya tuh baik-baik gak seperti saya. Kita bagian utara ke selatan. Nanti sesi selanjutnya kita dengar ya kesaksiannya. Unik, kami ketemu tuh di luar puasa. Dari ketemu di hari ke-7 puasa 10 hari. Tuhan ngomong, kamu akan menikah sama dia. Ih, gue gak mau, Tuhan tuh bukan tipe gue. Ya, dan gak ketemu lagi setahun. Tahun depan ketemu lagi, baru kenalan Doni Sandy. Gak ketemu lagi, tahun depannya baru ketemu. Ya, tapi Tuhan tuh luar biasa. Sehancur hidup saya, Tuhan kasih suami yang gak pernah pacaran saudara. Jadi perjaka tulen. Saya selalu bilang sayang kamu tuh Hosea, saya Gomer. Tapi Tuhan adil buat saya. Ketika si Gomer mau bertobat, Tuhan kasih yang terbaik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi untuk wanita-wanita muda yang udah gak perawan, udah hancur hidupnya, merasa gak punya masa depan. Tuhan punya masa depan buat hidupmu. Bahkan mungkin kok ada yang single mom, kok punya anak tanpa suami. Masih ada satu pria yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Rancangan Tuhan indah bagi kita semuanya. Amin. Hari ini saudara mari, selflessness. Yang penting saudara rendah hati dulu. Saya merendahkan hati. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya baca Alkitab gak dipaksa. Saya dulu zamannya gak ada pementoran, pemuridan. Saya harus 3 jam Bekasi ke Speed Plaza. Saya harus cari kakak pembina, kakak bina saya. Kak tolong bina saya. Bahkan saya ngemis loh minta dibina loh. Wah kalau zaman sekarang buka pembinaan daftar aja lama saudara ya. Padahal kita udah memberi diri nih. Kalau saya dulu yang mencari, Kak tolong bina saya, Kak saya mau bertumbuh, saya mau bertobat. Puji Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kau akan melihat masa depanmu itu jauh melampaui apa yang kau pikirkan dan doakan. Mungkin sekarang orang menganggapmu nothing, kau gak ada apa-apanya, hidupmu sudah hancur, gak ada harapan. Keluargamu hancur, keuanganmu hancur. Tapi di dalam Tuhan ada harapan. Abdikan dirimu untuk Tuhan, mengabdi. Saya mengabdi. Saya bukan hanya datang sama Tuhan karena saya butuh Tuhan, tapi saya mau mengabdi buat Tuhan. Saya katakan Tuhan, umur saya nih bisa sampai hari ini itu semua karena Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Dan saya mau pakai waktu yang Tuhan berikan. Harusnya saya sudah mati lama, saya udah bunuh diri 3 kali kok. Tapi Tuhan luputkan dari maut. Kalau saya hidup sampai hari ini, karena tugas dan tanggung jawab saya belum selesai. Dan saya mau mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan secara tuntas sampai selesai. Dan menjadi cita-cita saya satu hari saya ketemu Tuhan. Tuhan ngomong sama saya, Sandy Sujak, sabatlah engkau hambaku yang setia. Itu yang menjadi cita-cita saya saudara. Dan upah yang Tuhan berikan kepada kita, itu mahkota kehidupan. Upah kita yang mengabdikan diri kepada Tuhan itu besar di sorga. Hari ini, apakah Kristenanmu sudah sampai batas pengabdian, totalitas sama Tuhan atau masih setengah hati? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kau masih setengah-setengah selama ini menjadi orang Kristen, ini waktunya selflessness. Ambil keputusan untuk hidup untuk Tuhan. Untuk hidup memenuhi rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.